Nah, ada satu tips diajarkan oleh seorang soleh. Jadi ada seorang solehin minas solehin, orang soleh, mulai terbesit dalam hatinya dan tergoda ingin mau melakukan zina. Namanya juga syaitan, menggoda siapa saja. Hampir terjerumus di dalam perzinahan. Cuma bedanya tadi, ya, dahulu pernah saya jelaskan, kita punya musuhnya ada 4. Musuhnya kita orang beriman, musuhnya manusia ini ada 4. Yang pertama dunia, yang kedua nafsu, yang ketiga syaitan, yang keempat syaitan manusia. Ini orang soleh ini hampir terpancing, tergoda dengan sosok seorang wanita yang cantik, hanya berdua dalam rumah yang sepi, tidak ada orang, di tempat yang jauh dari masyarakat. Wanita cantik ini menggoda dia, mulai muncul keinginan melakukan perzinahan. Namun dia coba lawan, dibilang tidak boleh, ini dosa besar. Dia pergi ke dapur, wanita sudah tunggu di kamar. Ini orang soleh ini pergi ke dapur, dia nyalakan itu kayu bakar. Ketika kayu bakar itu menyala, dia masukkan tangannya. Ternyata dia teriak. Dia katakan, wahai nafsu, wahai jiwaku, wahai ruhku, ini api dunia yang sudah Allah padamkan 70.000 kali dari uap api neraka. Jadi api dunia ini di dalam satu riwayat itu malaikat ambil uap api neraka. Nabi Adam waktu turun ke dunia belum ada api. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikisahkan Nabi Adam ketika hidup di dunia belum ada api, sehingga ketika ingin memasak bingung. Kita mau memasak harus menggunakan api. Nabi Adam bingung, ya Rabb, bagaimana nih? Makanan yang ada mentah semua, tidak ada api. Maka Nabi Adam menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini saya mau masak bagaimana? Ini mentah, apakah ada cara? Jibril mengajarkan cara masak seperti ini. Bahkan Jibril mengajarkan alat-alat masak, disebutkan satu persatu. Itu sebagian ulama menafsirkan ayat wa 'allama Adam asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama-nama. Sebagian ulama tafsir mengatakan diajarkan seluruh nama, bahkan alat-alat masak juga diajarkan. Cuma masalahnya api tidak ada. Malaikat Jibril langsung pergi ke neraka, minta izin kepada Allah, Allah izinkan. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar nama kitab. Sampai ke neraka, ketemu malaikat penjaga pintu neraka, malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, aku minta izin, ingin masuk ke neraka. Kata malaikat Malik, tujuanmu apa wahai Jibril? Di dunia ini sudah ada penghuni dari bangsa manusia, namanya Adam. Sekarang mereka sudah tinggal di sana. Kalau ingin makan, mereka coba yang lain, karena selama ini mereka makan makanan mentah, mungkin dimasak menggunakan api. Belum ada api di dunia. Maka malaikat Malik mengatakan, sudah dapat izin dari Allah, sudah, kalau gitu masuk. Malaikat Jibril masuk. Ketika masuk, diambil api neraka, diberikan semacam botol atau wadah. Malaikat Jibril ambil itu api neraka, masuk dalam satu wadah. Keluar dari neraka, minta izin kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, ini saya sudah ambil api, saya mau bawa ke dunia, bawa turun ke dunia. Kata malaikat Malik, wahai Jibril, jangan kau bawa api sebesar itu, padahal satu wadah kecil, ke dunia. Wallahi, demi Allah, itu kalau kau bawa ke dunia, langit dan bumi meleleh karena begitu panasnya api neraka itu. Masya Allah. Jibril, terus bagaimana ini? Kau pergi ke satu neraka yang Allah sudah padamkan neraka tersebut 70.000 kali. Di sini disebutkan 70.000 kali. Sab'una marratan. 70 kali, dalam riwayat lain 70.000 kali. Pergi ke neraka tersebut.
malaikat Jibril pergi di neraka yang sudah disiram dengan air 70.000 kali. Kemudian malaikat Malik katakan, kau ambil uapnya, uap, jangan apinya. Kalau apinya itu masih meleleh itu bumi, maka diambil uapnya. Kemudian uap itulah dibawa ke dunia, dimasukkan ke dalam gunung. Kayaknya ada lahar, dimasukkan ke gunung-gunung, kemudian mulailah dimasukkan ke belerang-belerang dan lain sebagainya. Maka disitulah sejarah pertama kali api. Dari kisah tersebut kita bisa ambil hikmah, terlepas daripada kisah ini sahih atau tidak sahih. Terlepas daripada itu, karena ini perlu pembahasan panjang untuk meneliti sanadnya. Namun ada pelajaran berharga, dan ini kita semua pasti yakini. Yang pertama, ada yang namanya api neraka. Allah sebutkan an-nar, 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 itu api neraka. Hikmah yang kedua, ini api dahsyat panasnya. Kalau kita kaitkan kepada hadis sahih, di dalam hadis sahih itu disebutkan dari Nu'man bin Bashir meriwayatkan penghuni neraka yang paling ringan azabnya di dalam neraka itu diletakkan batu bara api neraka di bawah kedua telapak kakinya. Itu paling ringannya azab di dalam neraka. Saking panasnya itu batu, otaknya mendidih, meledak kembali lagi seperti itu. Berarti ini luar biasa panasnya. Kemudian kita kaitkan dengan sejarah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran di surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala 'alaihim tayran tarmihim bi hijaratin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Di situ Allah informasikan pasukan bergajah Abraha, mereka binasa semua karena sebab burung yang membawa batu-batu kerikil dari neraka. Sijil itu dalam tafsir Jalalain, tafsirnya As-Suyuti mengatakan bukan batu lagi, tapi ampas dari pasir. Ampas pasir neraka itu menghancurkan Raja Abraha dengan gajah-gajahnya. Berarti ini luar biasa panasnya. Maka Nabi selalu mengajarkan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Kalau ada terlintas perbuatan dosa dalam hati, dari nafsu, dari syaitan, dari hawa, ingat neraka. Ini dipraktekkan oleh orang soleh tersebut. Ada dorongan zina, dia bakar tangannya, tidak kuat. Dia bilang, wahai nafsu, ini api dunia sudah dipadamkan oleh Allah 70.000 kali. Engkau tidak kuat, bagaimana api neraka? Maka dia batalkan dia tersebut, diusir itu perempuan keluar rumahnya. Ini perlu. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah, kata Nabi. Takutlah api neraka walaupun sedekah sepotong kurma. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah yang perintahkan, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Jadi cerita yang menceritakan tentang neraka bukan tujuan menakut-nakutkan. Memang ada kalanya harus disampaikan sehingga muncul rasa takut kepada Allah Ta'ala dan rasa takut melakukan dosa. Sehingga musuh-musuh kita ini lemah, nafsu kita menjadi lemah, syaitan juga kita tolak dengan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihim ulama. Jadi rasa takut itu penting.